datang di program Bankum Berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia. Baik, senang sekali pemirsa Bankum Berbicara, kita hadir lagi di podcast yang berbahagia ini. Tentunya pada diskusi kali ini kita akan mengangkat beberapa diskusi ataupun tema. Namun sebelum kita membahas apa yang menjadi topik bahasan pada sore hari ini, pertama sekali kami mengapresiasi daripada pemirsa Bankum Berbicara, di mana pada video kita sebelumnya mengenai daripada kebebasan berekspresi, viewersnya cukup lumayan, dan kami mengapresiasi daripada pemirsa yang sudah menonton. Segala bentuk kritikan dan masukan kami sangat mengharapkan demi kebaikan dan kelancaran daripada program Bankum Berbicara ke depannya. Dan mungkin sekarang ini Bung Nagaya, viewersnya sudah hampir 10.000. Ya, jadi kita sampai terima kasih kepada seluruh sahabat Bankum dimanapun berada, dan juga pemirsa setia Bankum yang mendengarkan program ini ya. Ya, semoga program-program ini menjadi acuan, ya, pedoman daripada sahabat-sahabat Bankum dimanapun berada, sehingga ketika nanti dalam mengambil suatu kesempatan atau membuat suatu, artinya nanti sesuatu hal, ya kan, nah, boleh ini menjadi acuan begitu dia. Ya, baik, Bung Naga, sebelum kita berbincang-bincang dan berdiskusi mengenai topik bahasan pada kesempatan ini, ya tentunya untuk pertama sekali saya mau menanyakan dulu bagaimana kabarnya Bung Naga selama mungkin beberapa hari ini tidak tampil di Bankum Berbicara, dan baru pada kesempatan ini ada waktu begitu. Ya, alhamdulillah kabar kita selalu sehat, Bung Lase. Luar biasa. Intinya ya puji Tuhan lah, ya kan. Kita selalu itu dilindungi, ya, diberkati. Betul sekali. Nah, dan hari ini juga kita berterima kasih kita bisa hadir untuk memberikan, menyapa daripada sahabat Bankum, pemirsa setia Bankum Berbicara, ya, untuk mengisi program kita. Mungkin baik. Topik bahasan kita pada kesempatan kali ini, Bung Naga, mungkin ini menjadi sebuah juga pemberitaan yang memang sangat viral, santer, ya kan, baik daripada media cetak maupun juga daripada media online, di mana mungkin Bung Naga sendiri sering mengupdate daripada berita-berita terkini, yaitu di mana adanya beberapa, ya kan, oknum ormas, ya kan, maupun juga apa namanya itu organisasi-organisasi dalam hal ini melakukan bentuk-bentuk perbuatan yang memang bisa dikatakan dalam tanda petik premanisme. Nah, tentu ini menjadi sebuah pembahasan menarik, karena kenapa ini bukannya lagi hanya pada suatu daerah, tetapi hampir menyeluruh di seluruh apa namanya itu wilayah yang ada di negara kita ini. Mungkin sedikit apa namanya itu perkenalan saja daripada Bung Naga. Bung Naga melihat dinamika daripada terjadinya beberapa, ya kan, katakanlah tadi oknum ormas ini melakukan tindakan-tindakan premanisme ini, menurut daripada pandangan Bung Naga, sebenarnya apa hal-hal yang melatar belakangi ini? Baik, terima kasih Bung Laze, terima kasih sahabat Bankum setia dimanapun berada. Ya, kalau kita melihat ya, tentu kan sebelum kita berbicara ormas, tentu kita harus berbicara dulu kan dasarnya. Betul. Ya kan, regulasinya kan, ya, gitu. Ormas kan dibentuk berdasarkan sebelumnya kan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Betul, kan. Betul. Setelah itu beberapa kali ada perubahan kan? Ya. Perpu, itu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 kan, ya, gitu. Tentu kan di situ disebutkan tujuan ormas itu dibentuk untuk apa, ya, kan gitu. Ya kan? Pada intinya kan salah satu tujuan daripadanya ada tujuan organisasi tersebut, ya kan. Yang kedua, ikut andil dalam pembangunan di tengah daripada masyarakat, ya kan, itu. Ya, jadi sebenarnya tuh kenapa terjadi seperti dinamika sekarang? Kalau kita melihat ini kan harusnya kan ini
adanya kelemahan daripada kurangnya pembinaan oleh pemerintah sebenarnya kan. Karena pemerintah itu harus melakukan pembinaan. Betul. Makanya kalau kita melihat, mungkin Bung Lasi juga mengetahui ada namanya Kesbangpol. Ya kan? Ketika ormas ini sudah terdaftar, artinya sudah didirikan, kan dia kan ada SK Kementerian Hukum dan HAM-nya kan itu. SK Kementerian Hukumnya kan gitu. Ada dia namanya terkait daripada apakah nanti jenisnya yayasan, perkumpulan atau apa kan gitu ya kan. Nah, setelah itu kan dia kan harus mendaftarkan lagi ke Kesbangpol kan, ya kan, ada Kesbangpol itu, Kesatuan Bank, ya kan, harusnya ini yang melakukan pembinaan begitu loh, sehingga tidak terjadi seperti dinamika sekarang ini kan gitu, ya, artinya kan ormas itu harus diberdayakan juga, diikut sertakan dalam untuk ikut pembangunan begitu, ya kan, ketika dia diikut sertakan, dilakukan pembinaan, mungkin nggak terjadi seperti hal-hal seperti sekarang ini kan begitu, ya. Kalau saya melihat bahwasanya tujuan ormas itu diri kan bagus kan, karena itu kan juga salah satu pondasinya, fundamentalnya itu kan undang-undang itu tadi pasal 28 itu amandemen kan, kebebasan berserikat, berkumpul dan mendirikan apa kan gitu kan, ya kan, organisasi kan begitu, ya kan. Jadi dasarnya itu. Jadi kalau sekarang ini terjadi artinya ada dugaan sampai tindak pidana premanisme ini segala macam, ini sebenarnya kelemahannya. Ini kan pemerintah harus melakukan pemberdayaan, harus dibina kan gitu. Karena sangat miris kita melihat sekarang ini Kesbangpol itu ya kan, tidak pernah kita tahu fungsinya apa gitu loh. Iya kan? Fungsinya. Padahal ini kan di bawah mereka gitu loh. Apakah karena mereka melakukan pembinaan? Yang kedua juga anggarannya gitu loh. Ya harusnya kan diberikanlah anggaran, didorong kan gitu. Ya kan? Ini kan salah satu kalau saya lihat salah satu daripada ini yang saya lihat secara kasat mata, ya kan? Badan, ya kan, itu kan kepala badan Kesbangpol itu kan, tetapi anggarannya saya lihat minim gitu loh untuk pembinaan ormas-ormas tadi itu gitu loh, sehingga mereka tidak bisa diikut sertakan tadi, padahal tujuannya tadi untuk ikut membangun begitu. Jadi sebenarnya di latar belakangnya itu tadi Bung Lasi, karena tadi itu tidak ada diberdayakan, dibina gitu loh. Jadi ketika tidak dibina, kapan mereka bisa paham, mengerti begitu? Ya mungkin itu Bung Lasi. Karena menariknya begini Bung Naga, kalau dulu ormas ini kan hanya sebatas pada ya contoh gesekan antar organisasi ya kan itu. Tetapi sekarang ini yang santer kita dengar adalah ormas-ormas ini bukan hanya berbenturan dengan sesamanya ormas, tetapi ini sudah menggerogoti contoh mengenai pungli terhadap fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, kemudian juga ya meminta jatah terhadap pemerintah kan gitu ya kan, walaupun memang berangkat daripada latar belakang tadi bahwasanya pendirian ormas itu adalah demi kebaikan untuk berkumpul dan berserikat, tetapi ini yang menjadi persoalan baru ini sekarang. Kalau dulu kan hanya bergesekan dengan sesama ormas, tetapi sekarang kan menjadi pergesekan terhadap pemerintah begitu. Nah ini melihat ini menurut Bung Naga bagaimana? Iya tadi seperti tadi itu artinya begini kan, dalam hal ini kan tadi kan ada satu wadah kan itu. Apalagi kan kita ada undang-undang ormas tadi, dilakukan pembinaan, kan pemerintah melakukan pembinaan begitu. Harusnya kan tiap daerah kan ada di SKT, surat keterangan terdaftar kan gitu. Ya kan, siapa-siapa saja ormas yang ada di sini. Dia harus melakukan pembinaan, pemberdayaan, ya kan? Termasuk juga sosialisasi, sehingga jangan melakukan hal-hal seperti tadi. Kalau ada contohnya hal-hal yang mau diapa, ya dia harus melakukan namanya seperti kemarin dialog kan begitu, supaya jangan sampai terjadi seperti tadi ini kan itu ya kan. Ya makanya saya bilang tadi harusnya itu tadi diperkuat pembinaan, diperkuat tadi terkait dengan untuk dana-dana khusus untuk pembinaan di Kesbangpol kan, ini kan di bawah Kesbangpol tadi kan itu. Ya kan, itu sebenarnya kalau terkait itu saya rasa kalau sudah dilakukan pembinaan, diberdayakan, ini kecil, diminimalisir, kecil kemungkinan terjadi hal lain. Tapi kalau tidak kan bagaimana, ya kan? Karena tadi ini udah didirikan tadi, mereka ingin ikut serta dalam membangun, ikut serta dalam berkarya. Tiba-tiba tadi tidak ada tadi tempatnya kan gitu, tidak dibina, tidak diberdayakan. Ujung-ujungnya mereka kan itu tadi mencari jalan sendiri-sendiri. Sehingga seperti saat inilah kan ada dinamika-dinamika yang berkembang begitu. Mungkin begitu Bung Lasi. Ya, itu juga menarik tadi yang Bung Naga sampaikan itu terkait daripada pembinaan daripada Kesbangpol itu. Jadi saya berpikir juga Bung Naga dalam hal ini, ya sebenarnya dengan adanya pembinaan itu bisa saja ormas-ormas ini menjadi sebuah badan yang kreatif. Betul. Apabila dibina, contoh misalnya diberikan pembekalan fasilitas, kan gitu, mengenai contoh untuk karya seni kan gitu. Untuk contoh karena mungkin kebanyakan daripada kaum laki-laki tentu misalnya lebih tertarik pada bagian teknik kan gitu, ya kan, mulai dari teknik mesin kan gitu. Itu cukup menarik itu terkait daripada penjelasan Bung Naga itu tadi. Betul.
Ya, itulah yang selama ini kurang diperhatikan kan Ya. gitu. Artinya kan ormas ini kan tentu juga kan bagaimana hak untuk tadi berkreasi kan Ya. gitu. Hak untuk mengembangkan daripada mereka Ya. punya ini kan, mereka punya pikiran Ya. ya kan, mereka punya gagasan ide seperti Ya. tadi itu ya kan. Makanya tadi ini yang harus dilihat pemerintah begitu. Betul. Makanya itu tadi kan apalagi saat ini kan sudah ada namanya kementerian, kalau nggak dulu kan ada kementerian namanya kan itu pembangunan apa namanya, pembangunan koordinator yang kemarin itu Puan Maharani kan. Ya. Ada itu untuk pembangunan apa itu manusia kan Ya, itu ya kan. SDM. Ya itu kemarin itu. Saya lupa kementerian apa. Ya pada intinya itu sebenarnya dikembangkan lagi begitu ya kan. Sehingga itu lebih kepada itu tadi kemampuan manajerial, kemampuan kreatif begitu. Pembinaan. Jadi kalau ini dibina dengan baik, diarahkan, saya rasa dengan persoalan-persoalan sekarang ini kecil kemungkinan. Gitu. Dan bahkan ini ormas ini bisa menjadi alat untuk ataupun roda untuk menggerakkan itu semua kan begitu. Ya selain daripada contoh ormas ini sebagai sosial kontrol juga, bukan begitu Pak? Betul ya, harus begitu ya. Itu. Nah, ini kita karena ini pembahasan mengenai ada kaitan dengan hukumnya kan begitu. Ya. Nah, tentunya yang menjadi persoalan di dalam hal ini dengan beberapa kegiatan ormas-ormas tadi ini, beberapa ormas ini tadi yang memang melakukan katakanlah dugaan-dugaan tindak pidana mulai dari tadi itu pemerasan, pungli di mana-mana. Ini saya mau tertarik untuk membahas terkait daripada pertanggungjawaban pidana terhadap tubuh daripada ormas ini. Karena mungkin dari kita berbicara soal misalnya perusahaan ya Bung Naga, tentu yang bertanggung jawab baik dalam persoalan hukum itu tetap pada direktur utama, ya kan begitu. Nah, kita masuk ke dalam badan ormas ini ketika misalnya terjadilah pungli ataupun misalnya pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum ormas ini tadi, itu Bung Naga melihat daripada pertanggungjawaban pidananya ini, apakah yang melakukan ini atau misalnya daripada pendiri daripada ormas ini tadi bisa minta pertanggungjawaban pidana sekalipun mereka tidak ada perintah di situ gitu. Iya, pada intinya kan kita harus melihat dulu. Artinya kan ini kan harus melihat kasusisnya kan gitu. Tidak boleh kita langsung bahwasanya apakah ini pendiri atau apa kan, tentu harus selektif kan begitu. Makanya pertanggungjawabannya ini apakah ada perintah kan, tentu kan itu. Ada pertanggungjawaban daripada pimpinan kan gitu. Harus dilihat juga karena pertanggungjawaban yang di undang-undang yang apa ini kan sepengetahuan saya kan dia belum ada menyangkut terkait daripada undang-undang menyangkut pertanggungjawaban untuk daripada ormas itu ya kan, tapi lebih kepada masih kepada personal kan gitu ya kan. Beda hal dengan undang-undang lain kan begitu ya kan, ada pertanggungjawaban korporasi seperti yang tadi Bung Lasi sampaikan kan begitu. Jadi ini lebih kepada sifatnya kayak pribadi kan begitu. Nah, tetapi ini kan harus dilakukan daripada aparat penegak hukum, melakukan daripada namanya penyidikan, apakah ada keterkaitannya kan gitu, ada sebab akibat kan gitu, atau ada namanya kalau dalam hukum namanya itu kan pertanggungjawaban mutlak kan begitu, strict liability kan gitu, ya kan pertanggungjawaban mutlak kan begitu, walaupun contohnya tadi tidak ada tadi bahwasanya dia ada perintah komando, tetapi karena tadi diminta aja pertanggungjawaban strict liability, ya kan strict liability-nya tadi itu, boleh juga kan di situ. Tapi kan ini harus melihat kasusisnya kan gitu, tidak boleh disamaratakan kan gitu. Karena saya yakin pimpinan-pimpinan ini tentu kan dia selaku daripada pendiri ormas, tentu tujuan ormas itu kan pasti di situ ada pasal-pasalnya kan. Salah satu tujuannya bagaimana organisasi itu didirikan, apa tujuannya kan gitu. Tentu kan lebih kepada hal-hal yang positif, yang baik kan begitu. Walaupun di dalamnya, ya namanya kan di dalamnya kan bisa saja ada oknum-oknum tadi seperti tadi itu kan melakukan sesuatu yang di luar rule control kan gitu. Makanya ini lebih kepada pribadi. Kenapa saya mau dudukan itu juga? Ini juga untuk memberikan khasanah dalam atau berbagi pengetahuan juga kepada masyarakat. Kadang-kala kita bukan dalam artian kita membela ormas kan gitu, ataupun membela perbuatannya. Tetapi ada sebuah duduk persoalan yang memang betul-betul harus kita pahami di sini. Ini terkadang ini ya kan ada kegiatan-kegiatan ormas di bawah kan gitu. Tentu setiap kegiatan itu tetap pada ranah yang positif. Tetapi kadangkala ketika mereka melakukan aksi kan itu, kadang tidak diketahui oleh para pimpinan mereka kan gitu. Betul ya kan? Iya. Nah, itu yang mau kita dudukan itu mungkin Bung Naga, kalau memang seperti itu kejadiannya ataupun peristiwanya ketika misalnya bawahan ini tadi melakukan, ya katakan tadi dugaan tindak pidana melakukan pungli atau pemerasan, ya kan terhadap masyarakat maupun kepada pemerintah sendiri, ya kan tanpa tadi ada perintah daripada
pimpinan daripada ormas itu, apakah memang para pemimpin ormas itu juga wajib bertanggung jawab atas perbuatan anggotanya? Ya, makanya gini, tadi kan tentu kan kita harus melihat pertanggungjawaban tadi, kita ajas pertanggungjawaban strategy kan. Ada nggak langkah-langkah yang sudah dilakukannya? Contoh membuat contohnya surat edaran kan begitu, atau maklumat atau apapun itu kan, menyampaikan bahwasanya bahwasanya ada poin-poin yang tidak bisa dia harus dilanggar kan begitu. Jangan itu sampai melanggar kan begitu. Kalau dia sudah membuat rule itu, berarti dia kan sudah dibebaskan dari tadi itu. Tapi kalau tidak kan, tentu kan di sini ada pertanggungjawaban kan, ada namanya itu ada school, ada namanya school berarti ada kesalahan kan? Ada namanya itu kan kealpaan, kelalaian kan begitu. Maka dilihat nanti kan begitu. Apakah dia sudah menyampaikan ini sebelumnya, ultimatum begitu kan, atau maklumat atau edaran kan gitu. Makanya saya bilang tadi nanti itu harus dikembangkan secara kasusistis kan begitu. Dilihat kasusnya kan begitu. Apakah memang ada contohnya tadi itu perintah-perintah kan gitu. Kalau tidak perintah, apakah pernah ini sudah dilakukan? Contoh tadi itu semacam kalau kita melihat kan namanya regeling kan. Regeling itu berarti kan edaran-edaran kan gitu, ya kan? Itu tadi udah dibuat nggak ada edaran supaya jangan sampai melanggar tadi itu secara hukum kan gitu, melanggar secara tadi itu ketidakpatutan di tengah masyarakat begitu. Mungkin itu Bung Lase. Oke, artinya bahwasanya yang bisa kita simpulkan dalam hal ini berarti tidak melulu harus pertanggungjawaban itu kepada petinggi ormas, tetapi lebih kepada individu ya. Betul ya, individu dia. Ya, tetapi nanti kan dikembangkan lagi kan gitu. Artinya sejauh mana dia untuk menjaga kan gitu. Karena dewan pembina atau pimpinan ya kan, di situ kan dia kan tentu harus melakukan namanya kan itu tadi rule-nya sehingga jangan sampai terjadi bahwasanya melanggar hukum, melanggar aturan kan gitu. Nah, dia itu. Oke, Bung Naga, melihat daripada kegiatan daripada oknum-oknum ormas ini yang mungkin beberapa hari ini cukup memang menyita perhatian daripada publik, contoh mengenai pungli, kemudian juga pemerasan, bahkan pun yang mengerikannya bukan hanya dilakukan kepada masyarakat biasa, tetapi bahkan kepada proyek-proyek pemerintah pun ya diganggu juga kan gitu. Itu menurut Bung Naga, tindakan ormas seperti ini memang apakah memang ini melanggar sebuah pelanggaran hukum berat atau bagaimana sebenarnya? Iya, jadi begini, makanya kita sampaikan tadi. Dalam hal ini kan seperti saya sampaikan tadi, tujuan daripada ormas ini salah satunya untuk ikut serta dalam pembangunan kan, ikut serta dalam arti melaksanakan pembangunan ya kan. Kenapa mereka melakukan itu? Mungkin ya pertama mungkin tidak diakomodir tadi ya kan, tidak diakomodir, tidak diberikan kesempatan. Makanya kita harus melihat dulu apakah mereka pernah untuk bahwasanya ikut meminta ikut terlibat kan gitu, atau bagaimana, atau ujuk-ujuknya mereka datang. Kalau saya lihat tentu mereka pernah juga mungkin komunikasi, tapi tidak diakomodir kan gitu, tidak dilakukan namanya itu tadi diberdayakan kan gitu. Ya, sehingga tadi mungkin mereka karena tadi tidak ada cara-cara lain, mereka melakukan tindakan-tindakan tadi yang sebenarnya itu kan bertentangan dengan hukum. Kan itu. Ya, memang ya namanya bertentangan dengan hukum tentu ada konsekuensinya. Ketika dia melanggar suatu aturan, ya kan? Ketika tadi bahwasanya ada dugaan tindak pidana di situ pemerasan, pungli, tentu kan ada pasal-pasal yang dilanggar, tentu ada pertanggungjawabannya kan begitu. Tetapi harus dilihat dulu sebab akibatnya kan, kenapa dia terjadi kan gitu kan. Tidak ujuk-ujuknya terjadi seperti itu kan. Makanya harus dilihat dulu, dipilah kan begitu. Apakah pada saat itu, pada contoh ada kegiatan di tempat kita kan, tentu kita selaku daripada masyarakat di daerah tersebut ya kan, selaku tadi itu yang merasa ikut terpanggil untuk ikut bagian dalam pembangunan, tentu kan kita datang menanyakan bagaimana kalau kita ikut diberdayakan, supaya kita ikut pembinaan kan gitu. Betul. Karena kalau kita tidak diberdayakan, bagaimana kita bisa pintar, ya kan? Bagaimana kita bisa contohnya mengembangkan diri kan begitu. Kecuali kita sudah, makanya kita harus lihat apakah pernah dilakukan surat kan gitu, permintaan untuk ikut serta dalam pembangunan kan, itu harus dilihat dulu. Makanya kita bilang ini kan tidak boleh kita melihatnya secara bahwasannya umum, tapi kita harus lihat kasusistisnya kan gitu. Karena tidak mungkin mereka ujung-ujungnya begitu, karena mereka juga kan memahami bahwasanya semua kita ini ada aturan hukumnya. Tidak boleh kita langsung contohnya ujuk-ujuknya main hakim daripada kita punya kemauan sendiri kan gitu. Itu mungkin Bung Lase. Karena di satu sisi juga ya penegak hukum kita juga ada kan itu. Daripada institusi Polri, dari juga kejaksaan, bahkan pun dalam hal ini peran daripada TNI juga ikut juga kan itu ikut menjaga ketertiban dan keamanan dari masyarakat umum juga kan begitu. Nah,
ini saya mau mengkaitkan terkait dari beberapa kegiatan oknum ormas ini tadi ya, contoh yang melakukan pungli dan juga tadi melakukan pemerasan ya kan, baik terhadap proyek daripada pemerintah maupun juga ya bahkan pun di beberapa perusahaan juga kan itu. Jadi saya mau kaitkan dengan undang-undang mengenai cipta kerja, mengenai investasi itu. Apakah memang pungli ataupun pemerasan yang diduga dilakukan oknum-oknum ormas ini tadi ya kan, dengan tanda petik perbuatan mereka yang premanisme ini apakah berpengaruh juga dalam stabilitas contoh investasi ya kan daripada perusahaan maupun dari investor-investor luar ke negara kita? Menurut Bung Naga bagaimana? Ya, artinya memang itu kan namanya kalau terjadi namanya di situ ada tindakan-tindakan hukum, ya kan, atau perbuatan-perbuatan hukum, ya kan, tentu ini berpengaruh, kan begitu. Artinya kan pihak luar kan harus melihat bahwasanya pertama itu kan dilihat daripada itu sosial, ya kan, apakah dia di dalam situ sosialnya bagaimana kan gitu, termasuk masalah-masalah hukum kan gitu. Itu tentu berpengaruh. Tapi hanya saja tadi itu memang Undang-Undang Cipta Kerja itu kan untuk kemudahan berinvestasi, membuka seluas-luasnya kan, mempermudah daripada pihak investor kan begitu. Tetapi itu tadi, jadi investor juga dalam hal katakanlah untuk melakukan kegiatan harus juga menggandeng daripada itu tadi pemuda-pemuda setempat kan, pemuda-pemuda tempatan kan gitu, ya kan, termasuk juga tadi ormas-ormas juga kan gitu, untuk ikut serta dalam pemberdayaan, diarahkan, dibina kan begitu. Iya kan, itu tadi makanya kalau saya rasa kalau udah dilakukan pembinaan, diberdayakan sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya kan, ya diikut sertakan, saya rasa tadi itu terkait dengan masalah-masalah tadi itu ya bisa diminimalisir gitu, ya kan, iya kan. Makanya kalau bisa ya itu tadi dibina, diberdayakan sehingga tidak terjadi lagi gejolak-gejolak sosial kan itu. Itu tadi. Dan kalaupun terjadi hal-hal demikian ya tinggal menyerahkan. Iya, tentu pasti ada gejolak-gejolak tersebut, tetapi nggak seperti sekarang ini dinamikanya di mana-mana meluas. Karena satu juga di situ ya, kadang juga ya bukan lurus-lurus juga, memang beberapa oknum investor ini juga kan itu. Iya, makanya kan? itu. Jadi itu dibutuhkan kan, juga apa namanya ini ormas maupun pemuda tempatan juga di situ. Iya, kan, untuk ikut serta dalam hal itu tadi untuk proses pembangunan kan gitu. Ya kan? Bahkan juga untuk mengawasi juga kan. Iya, karena mereka yang mengerti daerah situasi kondisi di daerah tersebut kan gitu. Bukan juga dengan melakukan tindakan-tindakan. Ya, tapi jangan makanya sampai melanggar daripada hukum gitu. Mungkin itu hanya sekedar pengantar lah kan itu. Tapi saya lebih menarik di sini Bung Naga mengenai pembahasan yang baru-baru ini santer, yaitu mengenai salah satu pengurus Kadin ya kan, yang kemarin diduga melakukan apa namanya itu meminta. Dan itu, ini bahasanya dari berita yang meminta proyek dengan nilai berapa itu kemarinnya? Kurang lebih apalah di atas itulah ya kan, triliun kan gitu. Triliun. Nah, jadi melihat daripada tindakan oknum tersebut kan gitu ya kan, daripada Kadin ini kan ini Kamar Dagang Indonesia ya. Gitu ya. Ini juga di bawahnya naungannya pengusaha-pengusaha. Di bawah binaan pemerintah juga. Bung Naga melihat kasus ini bagaimana ini sebenarnya? Iya, makanya saya bilang tadi seperti itu, kembali lagi ya kan. Sebenarnya apa yang dilakukan daripada pengusaha tadi itu, pimpinan Kadin tersebut, ya mungkin dia itu tadi mau ikut serta terlibat, ya kan, ingin diberdayakan, ingin ikut serta dalam arti untuk dilakukan pembinaan. Hanya saja ini tadi pihak daripada pemerintah, ya kan, pihak daripada di daerah itu kan, daerah mana itu, Cilegon ya. Dia tidak melakukan menjembatani tadi gitu loh, memfasilitasi tadi kan gitu. Akhirnya mereka ini kan semua kan ingin bagaimana supaya ikut serta kan begitu. Ya hanya saja caranya mungkin kurang elegan kan gitu. Ya kalau seandainya dia datang ya kan, contohnya bersurat meminta atau meminta bantuan pemerintah untuk ikut difasilitasi. Karena ini tadi kan bahwasanya binaan pemerintah kan begitu. Kadin kan dapat juga dia apa itu bantuan-bantuan dari pemerintah kan gitu. Salah satu daripada induk organisasi ya artinya pengusaha di Indonesia kan, Kamar Dagang Indonesia kan gitu. Iya kan? Jadi saya rasa ketika dia melakukan itu, kalau memang jalan satu-satunya kan kita nggak tahu apakah itu memang jalan terakhir yang dilakukan atau bagaimana kan, itu saja. Iya kan? Sebenarnya caranya mungkin kurang elegan kalau yang kita lihat ya dari beberapa mungkin media-media kan gitu. Tetapi apa yang dilakukannya itu semata-mata bagaimana untuk ikut serta dalam pemberdayaan. Jadi yang saya lihat ini bahwasanya pemerintah tidak mampu menjembatani kalau saya lihat itu gitu. Karena
ini kita kurang tahu sebenarnya, belum dijabarkan secara detail juga di dalam pemberitaan mengenai. Betul. Kan ini bahasanya kan meminta, Bung. Iya. Kan gitu. Artinya kalau meminta dikasih boleh, tidak dikasih juga boleh, kan itu. Iya. Dan di dalam berita itu sendiri juga tidak ada sama sekali dibahas mengenai ya apakah dengan meminta itu dilakukan anarkisme, kemudian juga dengan ancaman, ya tidak ada juga. Jadi betul. Tapi ujung-ujung waktu itu kan dilakukan penegakan hukum terhadap oknum. Iya, makanya saya bilang tadi itu, artinya kan ketika itu harus selektif, ya kan? Selektif dalam hal ini, apakah tujuannya di situ memang artinya dia memang betul-betul melanggar hukum semata, atau memang contohnya tadi apakah dia sudah melakukan pendekatan-pendekatan, ya kan? Seperti tadi itu dia melakukan pendekatan karena dia kan ketua Kadin sebelumnya kan gitu, ya kan? Tentu kan dia memiliki namanya rasa tanggung jawab, ya kan? Rasa moral daripada tanggung jawab moral daripada dia punya organisasi yang ya kan anggota-anggotanya kan, tentu kan tujuannya supaya ikut dia diberdayakan untuk dibina dalam hal ini kan, tetapi mungkin tidak tercapai, ya kan? Apakah memang, makanya saya lihat apakah dia memang cara-caranya kurang elegan atau bagaimana, makanya kan kita memang harus memahami secara kasuistis kan gitu, ya kan? Tapi pada intinya tujuan dia kalau kita lihat hanya untuk ikut diberdayakan lah, karena bagaimana kalau dia nggak ikut diberdayakan, bagaimana dia bisa pintar kan, bagaimana dia bisa mengembangkan daripada dia punya usaha kemajuan kan gitu. Itu kan harus belajar dulu, dengan tak belajar dibina tadi kan gitu. Itu dia. Jadi kita ya harusnya kan itu tadi, pemerintah harus menjembatani, apalagi ini kan PSN namanya, proyek strategis nasional, betul. Ya kan? Artinya pengusaha-pengusaha tempatan, ya kan, yang lokal-lokal itu ya diberdayakan kan gitu. Ya, tetapi ya kadangkala itu yang menjadi penghalang untuk itu, Bung Naga, ya kadang contoh oknum-oknum ini tadi kan melakukan ya tindakan-tindakan yang memang tidak sportif juga kan gitu. Bagaimana cara diberdayakan ya kalau tindakannya untuk mendekati kan daripada pemerintah tadi dengan gaya-gaya premanisme. Iya, makanya itu gitu. Tadi ya mungkin itu diperbaiki ke depan kan gitu. Makanya saya bilang caranya kan itu tadi kan selalu kan kita sampaikan supaya dilakukan secara elegan, ya kan, sesuai dengan etika, jangan melanggar hukum kan begitu. Makanya itu yang harus ditekankan gitu loh. Segala sesuatu itu ya kita boleh ikut meminta, contohnya terlibat langsung di dalam, kita ikut supaya minta dilakukan pembinaan kan oleh pemerintah kan, tetapi dengan cara-cara elegan itu. Melihat daripada tindakan yang dilakukan ini, menurut Bung Naga ini perbuatannya ini dalam pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oknum Kadin ini masuk ke dalam pasal berapa ini? Karena makanya kita belum tahu apakah memang dia ada pengancaman dalam hal apa, kan kita belum tahu karena kita belum melihat secara jelas kan. Tentu kan kalau jelas kan berarti kita harus melihat apa sih yang dilakukannya kan. Tentu kan perbuatannya itu apa yang dilakukannya kan gitu. Ada nggak di situ perbuatan aktus serius atau niat jahat dia kan gitu. Tapi kalau dia hanya meminta begitu aja, saya minta gitu. Makanya tanpa kita adanya ancaman kan gitu. Bahasa-bahasa dari media kan kita nggak bisa paham kan apakah memang ada ancaman. Karena kalau kita lihat kan namanya kan pasal-pasal yang relevan mungkin 335 kan, perbuatan tidak menyenangkan. Walaupun itu kan sudah dilakukan daripada apa itu kemarin judicial review kan, harus jelas dia ada ancaman dan kekerasan kan gitu, atau 368 atau 369 kan itu pasal-pasalnya kan. Tapi kalau saya lihat itu artinya harus selektif lah penegak hukum, harus dilihat tujuan dia sebenarnya apa kan gitu. Artinya apakah memang betul-betul itu dia melakukan perbuatan melawan hukum untuk daripada ada ancaman dan kekerasan, atau murni karena tadi itu tidak diakomodir tadi ya kan, seperti kemarin itu kan tidak tersampaikan, akhirnya dia melakukan tadi itu perbuatan seperti ini kan gitu supaya menjadi perhatian kan begitu. Mungkin itu yang harus, jadi kita memang membedanya itu harus melihat kasusisnya gitu. Tapi kalau kita lihat sih pada intinya mungkin dia ingin ikut terlibat langsung, ingin ikut diberdayakan ya kan, untuk ikut langsung dalam hal turut serta dalam pembangunan tadi, ternyata tidak tersampaikan kan gitu, tidak terakomodir. Betul ya. Jadi kenapa saya bilang itu menarik juga ini ya, bukan apa ini hanya seluruh ya pemirsa Bankum ya. Ada dulu statement daripada Menteri kita yaitu Pak Bahlil yang pernah memberikan pernyataan ya kalau meminta itu sudah menjadi tradisi kan gitu. Karena meminta kan nggak ada salah kan itu. Ya namanya meminta ya kan. Kan itu. Ya bisa dikasih, bisa tidak. Ada apa namanya juga penolakannya juga di situ. Mungkin sikap-sikapnya aja kurang elegan ya. Dan satu lagi mungkin yang saya minta pendapat dan juga komentar dari Bung Naga juga, ada salah satu oknum ormas yang menduduki ya kan lahan BMKG ya kan itu. Nah, itu menurut Bung Naga itu juga tindakan daripada ormas tadi itu juga bagaimana? Iya, makanya begini, makanya kita lihat. Sebenarnya kan tentu kan
harus dikaji lebih dalam lagi kan begitu. Dasar mereka untuk menduduki apa dulu kan gitu, ya kan? Karena memang itu tadi, kalau kita lihat kan, tentu kan mereka kan tidak punya lahan di situ, ya kan? Ya kan? Tentu siapa dasar mereka di situ, ya kan? Contoh apakah ada ahli waris yang memberikan kuasa dulu ke mereka kan gitu? Atau memang ada contohnya yang pemilik lahan kan itu? Berarti itu salah satu bentuk kepercayaan juga kepada ormas kan? Hanya saja mungkin itu tadi, ormas kan tidak boleh melakukan artinya fungsi penegakan hukum kan itu menduduki kan begitu, ya kan? Menduduki yang bukan daripada tadi itu artinya lahannya kan. Tentu kalau memang ada cara-cara begitu, ya ormas kan tentu kan orang-orang di situ kan orang-orang yang memang mumpuni kan, termasuk ada juga di situ yang bidang-bidang legalnya kan. Kenapa tidak diajukan gugatan kan yang untuk paham dengan aturan ya kan, kepemilikan, ya kan? Jangan pula langsung menduduki, apalagi itu kan tanah negara kan. PMKG kan itu kan milik negara kan, itu kan, itu jadi sangat disayangkan kalau contohnya langsung mengambil tindakan seperti itu. Dan informasi terbaru pun beberapa juga daripada oknum ormas itu juga anggotanya dan pengurusnya sebagian juga sudah dilakukan penangkapan terhadap mereka. Kalau untuk penangkapan saya rasa itu terlalu jauh sebenarnya. Nanti kan artinya kan kita harus selektif juga kan dalam hal ini. Artinya kan nggak ujung-ujungnya kita langsung melakukan namanya kan itu langsung tindakan represif ya kan. Kita harus melihat juga dasar mereka di situ apa kan gitu. Tentu kan mereka kan diberikan kepercayaan juga dengan orang ini tadi ya kan. Hanya saja dia melakukan tadi namanya langsung menduduki, menguasai kan. Harusnya kan dia harus melakukan namanya kan upaya-upaya hukum yang tidak bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang ada kan. Contoh dia kan mengajukan gugatan ya kan, atau menyurati yang bersangkutan. Contohnya ketika ada sengketa kepemilikan di situ supaya jelas kan gitu. Biarkan negara yang melakukan fungsinya, jangan kita kan gitu. Ya kan? Karena ada di undang-undang ormas juga dilarang bahwasanya ormas melakukan fungsi penegakan hukum, tidak boleh juga kan itu. Itu salah satunya gitu. Iya, kilas balik lah mengenai ormas ini yang sekarang menjadi sebuah bahan pembicaraan, bahkan pun fenomena tindakan-tindakan daripada oknum-oknum beberapa ormas ini tadi yang melakukan pungli ini, kemudian juga bahkan anarkisme ataupun pemerasan terhadap masyarakat. Apakah misalnya ketika ormas-ormas ini melakukan hal-hal demikian, apakah ada kemungkinan bisa dicabut terkait daripada ya tadi itu legalitas daripada ormas ini sendiri? Bung Naga dalam di dalam undang-undang itu kan disebutkan, jelaskan di situ ada beberapa kriteria sampai daripada tahapan pencabutan kan. Tentu kan ada sanksi, ada secara administratif tertulis kan gitu. Artinya ada juga sampai dicabut izinnya kan begitu ya kan. Tentu kan ini kan yang melakukan kan pihak pemerintah, ya kan? Pemerintah harus melakukan namanya kan evaluasi, melakukan namanya pemetaan kan gitu. Dia lakukan pemetaan sejauh mana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ormas-ormas tersebut kan gitu. Ya kan? Tentu dia yang berhak itu dong. Ya kan? Artinya apakah memang sudah memenuhi syarat sesuai undang-undang tadi kan, karena dia yang melakukan namanya SK-nya kan, SK daripada pendiriannya kan gitu, pengesahannya juga kan gitu. Tentu dia yang berhak untuk contohnya membekukan atau mencabut izinnya kan gitu. Iya kan? Ya, jadi memang dikembalikan lagi pada pemerintah gitu. Ya, karena begini, ini sedikit agak apa namanya itu menarik. Karena yang kita lihat beberapa tindakan ormas yang saat ini ya kan gitu. Kebiasaannya itu hanya sebatas contoh yang mereka lakukan itu pungli, kemudian juga pemerasan, ya kan gitu. Nah, berbeda halnya dengan dalam tanda petik ya ini ormas-ormas yang contoh bergerilya dalam terorisme, kan gitu. Ya, ini tadi kan ormas-ormas yang sekarang ini santer bermasalah ini kan hanya sebatas pungli itu kan gitu. Nah, apakah dengan pungli itu kemudian juga pemerasan itu menjadi sebuah dasar yang memang kuat untuk misalnya dibekukanlah ormas ini kan gitu. Ya, kita tahu tadi karena kalau ormas yang berbaur dengan ya terorisme memang itu sangat berbahaya kan begitu. Ya kan itu udah bertentangan dengan dasar negara kita kan gitu. Tapi gini, kalau itu dilakukan secara masif menyeluruh ya apa tidak? Ya kan? Ini kan juga membahayakan juga kan gitu. Makanya kan kita lihat ya kan. Artinya saat ini kan kenapa ini jadi menarik? Karena ini sudah termasuk dalam arti sudah masif kan gitu, sudah hampir menyeluruh kan begitu tadi ya kan? Daerah-daerah pun itu jadi sudah sudah tersebar di mana-mana kan? Ya itu tadi, itu kan daripada kajian pemerintah, pemerintah ya siapa yang mengeluarkan daripada perizinannya, siapa yang mengeluarkan SK-nya, tentu dia yang mengevaluasi, dia melakukan daripada namanya pemetaan kan begitu, ya kan? Itu makanya dia harus melakukan yang namanya ya pembinaan dulu kan sebelum dilakukan tadi
terkait daripada masalah sanksi administratif tertulis sampai pencabutan, tentu dilakukan pembinaan dulu kan itu tadi, ya kan, pembinaan. Tentu kan ada itu kriteria-kriterianya yang sesuai dengan undang-undang ormas. Ya. Dan mungkin menurut hemat saya juga, ya secara duduknya persoalan betul yang Bung Naga sampaikan tadi, bahwasanya ya tidak semua harus dipersalahkan terhadap ormas. Tentu ini kembali juga kepada tanggung jawab pemerintah. Betul. Kenapa saya bilang demikian, Bung Naga? Mungkin polemik yang saat ini terjadi di negara kita ini paling sangat-sangat miris, dan bahkan ini harus menjadi perhatian dari pemerintah mengenai daripada lapangan pekerjaan. Iya, ya kan? Betul, ya. Kenapa terjadi beberapa tindakan itu ya? Kita akses juga mengenai kita pahami juga teori viktimologi kan gitu. Artinya kejahatan itu kan tidak serta merta begitu terjadi kan, itu ada. Betul. Nah, jadi menurut pandangan saya yang juga bisa saya komentari di sini, ya kan? Ini juga salah satu karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memang menampung daripada orang-orang ini tadi. Ya, betul. Kan makanya gitu. tadi kan mereka butuh diberdayakan. Betul. Sedangkan sarananya kan nggak ada. Ya, betul, kan? betul. Sehingga mereka mencari jalan sendiri kan gitu. Padahal ini kan salah satu, kan sebagaimana kita tahu daripada Undang-Undang Dasar 45 kan tujuannya kan pemerintah kan untuk itu tadi, meningkatkan taraf hidup orang banyak kan, kesejahteraan masyarakat kan gitu. Ya kan itu tadi. Jadi ini tidak tersampaikan tadi, mungkin tidak tersalurkan, makanya ada jalan-jalan tadi itu, walaupun memang ini ada namanya itu bersinggungan dengan hukum kan gitu. Betul. Ya, makanya kalau untuk mencegahnya minimalisir ya lakukan pembinaan, pemberdayaan kan itu. Pada intinya kan tujuan terkait daripada ini kan untuk membentuk tadi itu supaya menampung tadi aspirasi, ide, gagasan, termasuk seperti yang tadi Bung Lasi sampaikan, di mana sih mereka contohnya kreatifnya di mana kan gitu ya kan. Apalagi saat ini kan sudah dalam zaman-zaman daripada Gen Z, Gen 5, Gen apa kan gitu ya kan. Apalagi apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini kan gitu. Dan saya rasa yang bisa dimanfaatkan. Dan kita rasa pun kalau memang ini dilakukan, wah ini sebuah kemajuan bagi negara kita kan itu. Betul. Ya, ketika misalnya ormas ini ya contoh dimanfaatkan, diberikan tadi yang Bung Naga sampaikan itu adalah wadah kan gitu, tempat pembinaan kan gitu untuk memajukan daripada sumber daya manusia. Betul. Ya tentu ini sangat menarik ke depannya kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, tidak ujung-ujung juga kita berbicara bahwasanya oknum ormas ini tadi melakukan pelanggaran. Makanya kita kan nggak lebih kepada penegakan hukum sebenarnya, tapi lebih kepada daripada bagaimana untuk melakukan pemberdayaan kan gitu. Pembinaan kan itu tadi. Wadah kan tempat itu sebenarnya ya kan. Sebenarnya kan itu ketika ada wadah tempat tadi pembinaan ini bisa semua terlaksana dengan baik. Saya rasa dengan unsur-unsur adanya perbuatan-perbuatan yang masalah hukum ini kecil ya kan. Karena nggak mungkin 100% ini hilang kan. Tetapi kecil, tidak seperti saat ini di mana-mana santet bahkan secara masif kan begitu. Nah, itu tadi. Dan juga ya kita percaya bahwasanya pemerintah kita juga tidak juga membenarkan daripada tindakan-tindakan daripada ormas ini tadi, ya kan, oknum ormas. Ketika dia melakukan pelanggaran hukum, kan itu. Iya, tentu kan ada konsekuensinya. Namanya kan perbuatan hukum. Betul. Hanya saja kan harus selektif kan gitu. Selektif dalam arti supaya tadi itu lebih kepada pemberdayaan, pembinaan kan gitu. Karena ada juga memang di dalam mungkin komentar-komentar netizen ya kan, untuk mengomentari mengenai fenomena oknum ormas yang melakukan tindakan ini, ya katanya bahwasanya ya karena dibackingi oleh oknum-oknum di atas oleh pemerintah. Itu terlalu jauh sebenarnya, tidak. Karena kan begini, ormas itu kan tentu kan ada rule-nya, ada aturannya, undang-undang. Dia kan harus berjalan sesuai aturan. Hanya saja mungkin tadi itu, artinya tadi itu karena kurang dibina, diberdayakan, akhirnya kan mencari jalan masing-masing gitu. Iya kan? Itu yang jadinya. Sehingga tadi itu ini mengakibatkan, makanya tadi ada persoalan-persoalan sosial kan itu. Makanya pemimpin-pemimpin ormas juga ya harus membuat regeling tadi. Membuat suatu edaran, maklumat, atau apa namanya itu berdasarkan daripada ADART mereka kan gitu, supaya mencegah jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran hukum di kemudian hari gitu. Dan mungkin juga bisa juga diberikan masukan juga ini kepada pimpinan-pimpinan ormas ini, ketika memang ada anggota yang memang tidak mengikuti apa yang telah diatur oleh anggaran dasar itu, memang ya harus dilakukan tindakan tegas dengan mengeluarkan kan gitu. Betul, ya kan? Karena itu juga merugikan daripada ormas itu sendiri, dan
memperburuk daripada citra Ya. atau nama baik daripada ormas itu sendiri Ya, juga kan ya, gitu. betul. Nah, itu menarik juga itu tindakan tegas ini dari Ya, makanya pimpinan ya gitu. betul itu. Kita sepakat bahwasanya kan selaku pemimpin organisasi itu kan tujuannya kan tentu kan Ya. itu harus yang mau dicapai kan tujuan Betul, organisasi betul. tersebut ya kan. Nah, ketika tujuan organisasi tersebut ingin dicapai ternyata di dalamnya seperti tadi itu banyak yang nakal-nakal, Ya. ya oknum-oknum tertentu yang ingin merusak ya seperti tadi tindakan Ya. tegas. Saya sepakat seperti yang Ya. sepakat Bung Lasika tadi ya. Nah, jadi ini memang semua ada sebab akibatnya ya kan, kurang lebih itu Bung Naga tadi kan, ya tidak serta-merta juga tindakan ormas itu ya muncul begitu saja, tetapi ini menjadi sebuah hal yang harus dikaji secara lebih mendalam oleh pemerintah kenapa ini terjadi. Betul, Ya, betul. sekaligus juga untuk membenahi diri mana hal-hal yang memang masih kurang kan begitu. Bahkan sekarang ini Bung Naga, tingkat daripada pengangguran loh di negara kita ini semakin hari semakin meningkat, dan ini memang harus menjadi pusat perhatian daripada pemerintah. Dan saya rasa mungkin di diskusi ini bukan hanya daripada tindakan ormas juga, bahkan pun tindak pidana lainnya, bahkan yang baru-baru ini mengenai tindak pidana narkotika ya kan semakin tinggi juga, apalagi sekarang ini Bung Naga mengenai tindak pidana korupsi juga kan itu. Iya. Ya Karena makanya juga pasti kan banyak namanya kan terkait dengan perbuatan-perbuatan daripada tindak pidana ya kan, terkait dengan perbuatan hukum itu tentu banyak kan. Iya. Tapi pada intinya kan dalam hal ini kan kita fokus membahas terkait daripada ini kenapa sampai terjadi gejolak-gejolak sosial ini kan. Tentu kan ada sebab akibat. Betul. Ya kan. Yang penting kita mendorong supaya pemerintah ya kalau bisa melakukan pemberdayaan, pembinaan, berikan wadah, tempat kan gitu. Ya untuk daripada tadi itu mengembangkan kan gitu dia tadi Bung Lasih. Mungkin itu Bung Lasih. Baik, jadi sobat sahabat Bankum berbicara ya, jadi sudah terang benderang bahwasanya ya mungkin fenomena daripada oknum-oknum ormas yang terjadi saat ini ya tidak 100% juga kita menghakimi, tetapi ada hal-hal yang memang harus dikaji lebih mendalam lagi supaya untuk perbaikan baik daripada badan pemerintah sendiri maupun juga daripada beberapa ormas ini betul sendiri, ya kan harus itu, ya kan? Koreksi, ya, betul. Dan sekali lagi organisasi kemasyarakatan itu sangat penting ya, betul. Karena memang juga dijaminkan oleh undang-undang ya kan. Nah, yang penting jangan melakukan pelanggaran hukum ya kan gitu. Nah, Bung Naga mungkin sedikit pesan untuk ormas. Ya, baik kepada saudara-saudara kami daripada ormas ya. Ayo kita bersatu membangun bangsa dan negara, kita jauhi pelanggaran hukum karena ormas itu salah satu kekuatan bangsa. Ya, untuk itu ayo sama-sama kita bergerak bersatu membangun bangsa. Ya. Demikian dari Bung Naga, tapi mungkin satu lagi Bung Naga. Ya, tadi kita sudah agak menyinggung juga pemerintah. Kita harus juga memberikan jadi kita harus juga kepada pemerintah ya, kita sampaikan bahwasanya pemerintah ayo kita laksanakan daripada fungsi kita ya kan, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk meningkatkan taraf hidup banyak, yaitu untuk itu pemerintah lakukan pembinaan, lakukan yang namanya pemberdayaan, rangkul semua ormas ya kan, berikan mereka wadah untuk mereka bisa lebih membangun bangsa dan negara ini. Iya. Jadi sobat Bankum berbicara, mungkin demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini, dan mungkin sebelum kita akhiri jangan lupa subscribe dan tekan lonceng daripada YouTube kita supaya selalu mendapat notifikasi terbaru daripada Bankum berbicara. Dan kami mengapresiasi sekaligus juga berterima kasih kepada penonton setia Bankum pada video kami yang sebelumnya, di mana sudah mencapai 10.000 penonton, dan juga subscribe sudah sekarang mulai ratusan orang. Dan itu kami mengucapkan terima kasih, dan sekali lagi tetap jaga ketertiban, jangan melakukan pelanggaran hukum ya. Boleh bergabung di ormas apa saja, karena yang salah bukan ormasnya tetapi itu tadi oknum-oknumnya ya di situ. Jadi demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Jadi sebelum kita tutup, kita yelelkan dulu Bankum berbicara. Bankum berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia.